Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Berliana, NIM akhir 078 kelas 2C Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas membuat media pembelajaran TIK. Materi yang saya gunakan adalah ilmu pengetahuan alam kelas 5, tema 5, subtema 1, dengan judul komponen ekosistem. Selanjutnya kita mulai. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup abiotik. Komponen penyusun ekosistem ada 3. Yang pertama, individu, yaitu makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor burung. Yang kedua, populasi, yaitu kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, sekumpulan burung. Yang ketiga, komunitas, yaitu populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, sekelompok burung dan sekelompok gajah. Jenis-jenis ekosistem ada 2. Yang pertama, ekosistem alami. Dan yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem alami meliputi ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem alami, yaitu ekosistem yang belum ada campur tangan manusia. Yang kedua, ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, sawah dan bendungan. Ekosistem air. Yang pertama, ekosistem air tawar. Meliputi ekosistem danau, kolam, dan sungai. Tumbuhan yang paling banyak ditemukan yaitu ganggang. Yang kedua, ekosistem air asin. Ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya ditemukan di ekosistem ini. Ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Memiliki curah hujan yang tinggi. Tumbuhan rotan dan anggrek, hewan kerang, burung, badak, dan harimau ditemukan di ekosistem ini. Yang kedua, ekosistem sabana. Memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa ditemukan di ekosistem ini. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Memiliki curah hujan yang lebih rendah dibanding ekosistem sabana. Tumbuhan rumput, hewan singa, anjing, gajah, jerapah, dan kanguru ditemukan di ekosistem ini. Selanjutnya, nomor 4, ekosistem gurun. Memiliki curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan kaktus dan hewan semut, kadal, kalajengking ditemukan di ekosistem ini. Yang kelima, ekosistem taiga. Suhu ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Beruang hitam dan ajak hidup di ekosistem ini. Yang keenam, ekosistem tundra. Pemilik ekosistem tundra adalah ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Selanjutnya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, kelompok hewan karnivora, yaitu kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Contohnya, sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Yang kedua, kelompok hewan karnivora, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain. Contohnya, harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Yang ketiga, kelompok hewan omnivora.
kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Contohnya orangutan, gorila, dan monyet. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Daur hidup dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan metamorfosis, dan yang kedua tanpa metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup dengan metamorfosis, yaitu daur hidup metamorfosis merupakan perubahan tubuh makhluk hidup yang diikuti oleh perubahan bentuk dan organ. Hewan-hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dari bayi hingga dewasa. Tanpa metamorfosis. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah hewan yang bentuk tubuhnya tidak mengalami perubahan dari kecil hingga dewasa. Contohnya ikan dan kadal. Lalu metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya katak dan kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contohnya adalah kecoa. Selanjutnya kita latihan soal. Kita pilih pilihan ganda terlebih dahulu. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu yang terjadi antara A. Karnivora dan herbivora, B. Makhluk hidup dan benda-benda tak hidup, C. Pemangsa dan tumbuhan, D. Makhluk hidup dan pepohonan. Jawab yang B. Selanjutnya, kumpulan dari beberapa individu sejenis yang menempati suatu lingkungan tertentu dinamakan A. Populasi, B. Individu, kemudian C. Populasi, D. Komunitas. Kita jawab populasi. Kelompok hewan yang memakan hewan lain disebut A. Herbivora, B. Karnivora, C. Omnivora, dan D. Insektivora. Kita jawab karnivora. Selanjutnya, hewan omnivora adalah hewan yang memakan A. Tumbuhan, B. Hewan lain, C. Buah-buahan, D. Tumbuhan dan hewan lain. Kita jawab B. Hewan lain. Selanjutnya, hutan dan sungai termasuk ekosistem A. Alami, B. Buatan, C. Pegunungan, D. Pedalaman. Kita jawab buatan. Kita lihat skor. Selamat, nilai Anda adalah 60. Jadi, dalam menjawab tadi kita salah 2 nomor. Selanjutnya kita pilih isai. Tempat tinggal makhluk hidup dinamakan habitat. Kemudian kita cek. Wah, jawaban kamu benar. Jadi jawabannya sudah benar ya. Selanjutnya, bagian lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup dinamakan lingkungan biotik. Kemudian kita cek. Wah, jawaban kamu benar. Jadi jawabannya sudah benar. Kemudian selanjutnya beruang hitam dan ajak biasa ditemukan di ekosistem
Sabana. Kita coba Sabana. Kita cek. Wah, ya jawaban kamu salah. Berarti ini jawabannya salah. Kita coba yang lain. Jawabannya tundra. Kita cek. Wah, jawaban kamu benar. Next. Bendungan dan sawah termasuk jenis ekosistem buatan. Selanjutnya kita cek. Wah, jawaban kamu benar. Selanjutnya, kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian kita cek. Wah, jawaban kamu benar. Jadi jawabannya sudah benar. Kembali. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.